warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan ke-11 dan 12 mata kuliah paket program niaga, kita akan belajar mengenai fungsi logika di dalam Microsoft Excel. Operasi logika dalam Microsoft Excel ini memberikan kemampuan untuk melakukan penilaian apakah suatu pernyataan itu bernilai benar, true, atau salah, false. Ekspresi logika digunakan operator relasional seperti sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian operator logika yang digunakan seperti AND, OR, dan NOT. AND bernilai benar hanya jika semua ekspresi itu bisa memenuhi syarat. Kemudian OR itu akan bernilai benar jika salah satu ekspresi memenuhi syarat. Kemudian NOT ini memberikan nilai logika kebalikan dari kondisi logika yang diuji. Nah, kita bisa menggabungkan dua atau lebih operasi logika dengan operator AND atau OR. Selanjutnya, dalam Microsoft Excel juga dikenal fungsi logika if tunggal. Nah, fungsi if tunggal ini biasanya digunakan untuk menguji dua buah kondisi. Bentuk umumnya seperti if dalam kurung X, Y, Z. Nah, selain itu ada juga fungsi logika if bertingkat. Fungsi logika if bercabang ini digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bentuk umumnya seperti if dalam kurung X, Y, if dalam kurung X1, Y1, Z1, Z. Nah, selain itu, kita bisa menggabungkan fungsi logika if tunggal dengan operator boolean seperti OR, AND, dan NOT. Nah, formulanya seperti if dalam kurung N dalam kurung X1, X2, Y, Z. Selanjutnya, if bertingkat dan operator logika. Ini menggabungkan fungsi logika if dengan operator boolean, OR, AND, dan NOT. Contohnya, if dalam kurung N dalam kurung X1, X2, Y1, if dalam kurung N dalam kurung X3, X4, Y2, Z. Selanjutnya ada case laporan penjualan bersih yang harus kita kerjakan. Nah, silakan buka Microsoft Excel-nya. Kemudian kita akan buat laporan penjualan bersih. Ini dari PT Mustika Ratu Jakarta. Nah, untuk harga jual per unitnya untuk lipstick ini 45.000. Nanti kalau misalnya menginputkan angkanya tidak perlu digunakan titik ya. Nanti kita bisa mengatur formatnya di bagian pengaturan. Kemudian untuk jumlah unitnya, nah, sisanya ini adalah bagian kosong yang perlu kita isi dengan rumus Excel menggunakan fungsi logika. Oke, ini kita atur dulu formatnya. Ini biar lebih mudah, kita bisa langsung klik sini, dia otomatis menyesuaikan dengan jenis dalam rupiah. Kemudian ini jumlah unitnya mau kita buat rata tengah. Oke, kita bold. Nah, untuk HPP ini ada keterangannya, yaitu HP per unit itu dikali dengan unit. Berarti sel D6 akan kita kalikan dengan sel di E6. Jadi sama dengan kita bisa langsung pilih klik selnya atau kita mau inputkan manual D6 juga boleh. Kita pilih yang di kolom ini di sel D6 HP per unit itu dia minta untuk dikalikan dengan unit. Unitnya sebesar 21 ini untuk baris yang ini. Baris pertama.
Kemudian langsung kita enter. Nah, ini bisa kita langsung tarik ke bawah, otomatis rumusnya akan menyesuaikan dengan baris dan sel berikutnya. Kemudian untuk biaya angkut, jika harga per unitnya itu kurang dari sama dengan 900.000, maka biaya angkutnya 5% dari HPP. Kemudian jika harga per unitnya lebih dari 19.000, maka biaya angkutnya 10% dari HPP. Nah, ini ada dua kondisi, sehingga kita bisa menggunakan if tunggal. Sama dengan if jika harga per unitnya, berarti itu ada di sel D6. Kita bisa langsung klik atau kita ketikkan manual D6. Jika harga per unitnya itu kurang dari sama dengan 19.000, titik koma. Kalau di komputernya menggunakan pemisah koma, maka gunakan koma. Kemudian value if true-nya, maka 5% dari HPP. 5% dikali dengan HPP itu ada di sel F6. Nah, jika tidak, maka 10%. 10% dikali dengan HPP atau F6. Tutup kurung, enter. Nah, ini akan muncul biaya angkutnya, kita tinggal drag ke bawah. Nah, selanjutnya untuk harga jual, formulanya HPP ditambah biaya angkut. Berarti kita tinggal tambahkan HPP ini dengan biaya angkutnya. Enter, kemudian kita tinggal drag ke bawah. Selanjutnya untuk diskon. Diskon ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika harga jualnya kurang dari sama dengan 350.000, maka diskonnya itu 1% dari harga jual. Selanjutnya, jika harga jualnya lebih dari 350.000 dan kurang dari sama dengan 500.000, maka diskonnya 2% dari harga jual. Selanjutnya, jika harga jualnya lebih dari 500.000 dan kurang dari sama dengan 900.000, maka diskonnya 3% dari harga jual. Nah, selanjutnya ini jika harga jualnya lebih dari 900.000, maka diskonnya itu 4% dari harga jual. Nah, ini ada beberapa kondisi, makanya kita harus menggunakan if bercabang atau if bertingkat. Nah, langsung saja kita eksekusi. Di sini kita bisa menggabungkan juga fungsi logika dengan operator AND. Jadi, contoh di sini sama dengan if jika harga jual, berarti harga jualnya di sel H6 ini, jika harga jualnya kurang dari sama dengan 350.000, titik koma, maka diskonnya itu 1% dikali dengan harga jual. Harga jual di sini H6, titik koma. Selanjutnya ada fungsi bertingkat if. Nah, di sini ada dua case juga di sini. Jadi, jika harga jualnya lebih dari 350.000 dan kurang dari sama dengan 500.000, makanya kita gunakan operator N. N buka kurung, harga jual berarti H6 itu lebih dari 350. Lebih dari 350.000. Titik koma, kemudian case berikutnya H6-nya atau harga jualnya itu kurang dari 500.000, kurang dari sama dengan 500.000, tutup kurung, titik koma, maka 2% dari harga jual atau H6, titik koma. Nah, kemudian masih ada lagi if berikutnya, yaitu jika dalam kurung, kita masih gunakan operator N, buka kurung, jika harga jualnya itu lebih dari 500.000, lebih dari 500.000, titik koma, kemudian jika H6-nya itu atau harga jualnya kurang dari sama dengan 900.000, tutup kurung, titik koma, maka 3% dari harga jual, berarti 3% dikali dengan harga jual atau H6. Titik koma, selanjutnya ini masih ada case lagi, jika harga jual lebih dari 900.000, berarti jika harga jualnya atau H6 itu lebih dari 900.000, kita tidak gunakan operator N karena di sini hanya
Satu case, lebih dari 900.000 titik koma, maka diskonnya itu 4% dikali dengan H6 atau harga jual. Tutup kurung, jadi di sini kita sesuaikan ya, biasanya jumlah tutup kurungnya dan jumlah buka kurungnya. Jadi kalau ada buka kurung harus ada tutup kurung. Di sini berarti kita lihat if-nya, berarti kita tutup kurung lagi sebanyak di sini ya, ini sudah 4 sesuai. Jadi dihitung berapa jumlah buka kurungnya dan tutup kurungnya. Lalu kita enter. Nah, kita tinggal drag ke bawah. Ini muncul hasil diskonnya. Jadi jika harga jualnya sekian, diskonnya sekian sesuai dengan ketentuan formulanya. Nah, selanjutnya ini bisa dicek juga secara manual, betul nggak ya rumus yang digunakan gitu kan. Kalau misalnya harga jualnya ini 1.039.500. Nah, dia berarti masuk kategori yang mana? Benar enggak? Diskonnya itu sebesar 3% dari harga jual. Nah, itu bisa dicek juga secara manual untuk menguji apakah sudah benar atau belum rumus yang digunakan. Selanjutnya untuk penjualan bersih, ini diperoleh dari harga jual atau H6 dikurang dengan diskon. Dikurang dengan diskon di sel I6. Langsung enter. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, selesai. Untuk pembuatan laporan penjualan bersih ini, kita tinggal rapikan dan tambahkan tabel. Ini di Match and Center, begitupun yang bawah. Kemudian ini kita berikan border, bisa memilih format tabel di sini seperti ini, atau juga bisa kita gunakan format tabel yang lainnya. Oke, sekian pembahasan kita di pertemuan kali ini dengan materi fungsi logika. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk mempraktekannya secara langsung menggunakan Microsoft Excel. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.